Gibran memulai dengan satu pengakuan penting. Peran pekerja rumah tangga sangat vital. Mereka bukan sekedar pembantu, tetapi pekerja yang menopang produktivitas keluarga Indonesia. Sehingga yang diterima jauh dari nilai kerja yang telah diberikan. Tanpa regulasi yang kuat, potensi eksploitasi ini akan terus terjadi. Dengan mendorong pengesahan RUU PPRT, Gibran menunjukkan bahwa negara tidak boleh netral dalam situasi ketidakadilan. Negara harus berpihak pada perlindungan hak. Ketika isu 5 juta pekerja rumah tangga diangkat ke panggung nasional oleh Wakil Presiden, itu adalah pesan bahwa keadilan sosial bukan sekedar slogan, tetapi komitmen yang ingin diwujudkan. Ada jutaan orang yang bekerja sejak pagi buta hingga malam hari. Mereka memastikan rumah tangga berjalan, anak-anak terus terurus, lansia terjaga, dan aktivitas keluarga tetap lancar. Namun ironisnya, suara mereka seringkali tidak terdengar. Mereka adalah pekerja rumah tangga. Dalam monolognya yang berjudul RUU PPRT, Perlindungan untuk 5 juta PRT Indonesia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengangkat isu yang selama ini berada di pinggir perhatian politik nasional. Isu yang jarang menjadi headline besar, jarang menjadi prioritas debat elit, namun menyangkut jutaan warga negara yang mayoritas adalah perempuan. Gibran memulai dengan satu pengakuan penting. Peran pekerja rumah tangga sangat vital. Mereka bukan sekedar pembantu, tetapi pekerja yang menopang produktivitas keluarga Indonesia. Tanpa mereka, banyak rumah tangga, bahkan banyak sektor ekonomi, tidak akan berjalan secara efektif. Namun di balik kontribusi besar itu, terdapat persoalan yang tidak kecil. Banyak PRT tidak memiliki jam kerja yang jelas. Batas antara waktu kerja dan waktu istirahat seringkali kabur. Gaji yang diterima pun kerap tidak sesuai, bahkan jauh dari layak. Tidak sedikit yang mengalami kekerasan verbal, tekanan psikologis, hingga kekerasan fisik. Dan yang lebih memprihatinkan, kasus-kasus seperti ini seringkali tidak terdengar. Gibran melihat bahwa akar persoalan ini terletak pada tidak adanya perjanjian kerja yang jelas. Tanpa kontrak yang tegas, kewajiban pekerja menjadi terlalu berat. Sementara hak-hak mereka tidak terlindungi secara pasti. Hubungan kerja berjalan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan aturan yang adil. Dalam kondisi seperti ini, posisi tawar pekerja menjadi sangat lemah. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap tenaga penyalur. Dalam praktiknya, ada pekerja rumah tangga yang gajinya dipotong terlalu besar oleh agen penyalur, sehingga yang diterima jauh dari nilai kerja yang telah diberikan. Tanpa regulasi yang kuat, potensi eksploitasi ini akan terus terjadi. Karena itu, solusi yang ditawarkan bukan sekedar imbauan moral. Solusinya adalah pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. RUU PPRT bukan hanya soal administrasi hukum. Ia adalah bentuk kehadiran negara. Ia adalah pengakuan bahwa pekerja rumah tangga adalah subjek hukum yang memiliki hak. Dalam konteks analisis politik, kepedulian Gibran terhadap isu ini menunjukkan keberpihakan yang jelas. Ia hadir bukan hanya untuk kelompok yang bersuara keras, tetapi juga untuk kelompok yang selama ini suaranya pelan atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Mengangkat isu PRT berarti mengangkat isu masyarakat kelas bawah. Dan karena mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan, ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan perempuan Indonesia. Di tengah banyaknya isu besar seperti geopolitik, investasi, dan infrastruktur, membawa isu pekerja rumah tangga ke ruang publik adalah pilihan politik yang signifikan. Ini adalah isu yang seringkali dianggap tidak strategis oleh sebagian elit. Namun justru disitulah nilai moralnya. Negara tidak boleh hanya hadir untuk yang kuat, negara harus hadir untuk yang rentan. Jika kita melihat dari perspektif teori politik, apa yang disampaikan Gibran sejalan dengan gagasan kontrak sosial dari John Locke. Locke melihat bahwa negara dibentuk melalui kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak warga negara, hak hidup dan kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Dalam kerangka itu, negara berperan sebagai penjaga malam. Ia hadir ketika terjadi pelanggaran hak, ketika ada ketidakadilan di antara warga negara, dan ketika pihak yang lemah membutuhkan perlindungan.
Persoalan pekerja rumah tangga adalah contoh konkret situasi di mana ketimpangan relasi bisa melahirkan ketidakadilan. Tanpa regulasi, hubungan kerja yang sangat personal di dalam rumah tangga bisa berubah menjadi ruang abu-abu yang rawan pelanggaran hak. Disinilah negara perlu hadir sebagai penengah dan pemberi solusi. Pengesahan RUU PPRT menjadi wujud nyata dari peran tersebut. Negara tidak mengambil alih relasi personal di rumah tangga, tetapi memastikan bahwa relasi kerja tetap berada dalam koridor hukum yang adil. Lebih jauh lagi, ini juga berkaitan dengan amanat sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk pekerja rumah tangga yang selama ini berada di lapisan paling bawah struktur sosial. Keadilan sosial bukan hanya soal pemerataan ekonomi makro, ia juga soal memastikan bahwa setiap pekerja memiliki kepastian hak, jam kerja yang manusiawi, upah yang layak, serta perlindungan dari kekerasan. Monolog Gibran dapat dibaca sebagai pengingat bahwa pembangunan tidak boleh melupakan kelompok rentan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial. Modernisasi harus dibarengi dengan kemanusiaan. Dengan mendorong pengesahan RUU PPRT, Gibran menunjukkan bahwa negara tidak boleh netral dalam situasi ketidakadilan. Negara harus berpihak pada perlindungan hak. Ini bukan sekedar regulasi teknis, ini adalah soal martabat. Soal pengakuan bahwa pekerja domestik adalah pekerja yang layak dihargai dan dilindungi. Jika RUU ini disahkan dan dijalankan dengan konsisten, maka jutaan pekerja rumah tangga akan memiliki kepastian hukum. Mereka tidak lagi bekerja dalam ketidakpastian. Mereka memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya. Dan masyarakat pun memiliki pedoman yang jelas dalam menjalin hubungan kerja yang adil. Pada akhirnya, monolog ini bukan hanya tentang pekerja rumah tangga. Ia adalah refleksi tentang wajah negara yang ingin kita bangun. Negara yang kuat bukan hanya yang mampu membangun gedung tinggi dan jalan tol panjang. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warga yang paling rentan. Dan ketika isu 5 juta pekerja rumah tangga diangkat ke panggung nasional oleh Wakil Presiden, itu adalah pesan bahwa keadilan sosial bukan sekedar slogan, tetapi komitmen yang ingin diwujudkan.